Untuk keluarga-keluarga kami, di sini kami sangat-sangat kekurangan. Barang-barang semua sudah habis, bahkan baju saja kami tidak punya. Banyak yang kelaparan. Anak-anak di sini butuh makan, obat-obatan, tempat juga tidak ada, Pak. Udah hanyut semua. Kami butuh tenda, Pak. Kami butuh bantuannya. Saudara, banjir besar yang menerjang 3 provinsi di Pulau Sumatera tidak hanya menelan ratusan korban jiwa. Banjir juga membuat infrastruktur hancur dan kondisi geografis rusak. Kami akan hadirkan perbandingan kondisi wilayah yang terdampak banjir. Pertama, kami akan ajak Anda menuju Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ini adalah wilayah Palembayan di Kabupaten Agam yang diambil dari citra Google Earth pada Februari 2025 lalu. Tampak permukiman bisa Anda lihat masih utuh, saudara, dengan kondisi geografis yang masih baik. Berikutnya, tapi kalau kita lihat pada 30 November 2025, ini adalah foto udara di sekitar Masjid Suhada di Nagari Salareh Timur, Palembayan, Kabupaten Agam. Terlihat rumah-rumah dan juga jalanan hancur tersapu air. Kondisi ini terlihat cukup parah dilihat dari perbandingan dengan gambar sebelumnya di Februari 2025. Dan saudara, inilah perbandingan dari Google Earth di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yakni pada Februari 2025 dan juga yang terkini pasca bencana 30 November 2025 dari Antara. Tampak kondisi perbedaan yang signifikan dari lokasi yang terdampak. Berikutnya, masih dari Sumatera Barat, kami juga ajak Anda untuk menuju ke Padang Panjang, Sumatera Barat. Gambar ini pada Mei 2025 lalu di Jembatan Kembar dan sebuah gapura di Padang Panjang yang terlihat masih utuh dengan panorama pemandangan yang sangat bagus dan bersih. Tapi kalau kita lihat pada 27 November 2025, pekan lalu, saat terjadi banjir bandang, gapura dan banjir bandang hancur. Tampak jalan raya yang sebelumnya bersih, kini tertutup lumpur tebal. Kondisi sekitarnya juga luluh lantak, diterjang banjir, saudara. Nah, dan inilah perbandingan dari yang kami ambil dari Getty Image, kondisi gapura di Padang Panjang, Sumatera Barat. Anda bisa melihat perbandingannya pada Mei 2025 lalu dan juga yang terkini pasca bencana banjir dan longsor pada 27 November 2025. Kemudian kita lihat dari peta geografis untuk wilayah Padang Panjang ini yang diambil pada 26 Juni 2025 lalu yang terlihat masih sangat normal. Ini adalah citra yang dari sudut pandang yang lebih luas. Kemudian kita lihat kondisi geografis pasca diterjang banjir. Kondisi Padang Panjang pasca diterjang banjir sangat terlihat kondisi air yang menggenangi sejumlah wilayah di sekitar daerah aliran sungai. Bahkan luapan air dengan volume yang cukup besar juga terlihat di muara pantai. Dan saudara, inilah perbandingan dari Planet Labs kondisi Padang Panjang, Sumatera Barat, yakni pada Juni 2025 lalu di sebelah kiri, dan juga yang terkini pasca bencana 29 November 2025 lalu di sebelah kanan terlihat sangat perbedaan yang sangat signifikan dari daerah aliran sungai hingga menuju muara pantai juga. Dan dari Sumatera Barat kita menuju pesisir Sumatera juga, tapi ini sudah masuk wilayah Sumatera Utara, tepatnya di kota Sibolga. Foto udara ini diambil pada 21 Maret 2024 lalu di Jalan Murai sebelum terjadi bencana banjir besar. Terlihat rumah di permukiman masih utuh dengan penataan yang cukup baik. Namun kalau kita melihat setelah bencana banjir bandang terjadi pada 30 November 2025, kondisi kota Sibolga parah. Sebagian daerah permukiman hancur dengan terjangan banjir. Lumpur juga terlihat memenuhi permukiman ini. Dan inilah perbandingan dari Google Earth di kota Sibolga,
Sumatera Utara, saudara. Yakni pada 21 Maret 2024 tahun lalu dan juga yang terkini pasca bencana 30 November 2025. Dapat Anda lihat perbedaan yang sangat signifikan setelah banjir menerjang kota Sibolga, Sumatera Utara. Kemudian kita melihat wilayah Provinsi Aceh, tepatnya wilayah Aceh Timur dan juga Aceh Utara pada 6 September 2025. Gambar ini menunjukkan 4 kecamatan di Aceh Utara, yakni Senudon, Baktia Barat, Baktia, Tanah Jambu Aye, dan 2 kecamatan di Aceh Timur yaitu Madat dan Simpang Ulim. Semuanya masih terlihat sangat hijau, yang menandakan kondisi geografis yang masih sangat normal. Tapi foto udara yang diambil 30 November 2025 menunjukkan kondisi yang sangat berbeda. Hampir seluruh wilayah di sini pun terendam banjir. 2 kabupaten dengan jumlah pengungsi terbanyak yakni Aceh Utara dan Aceh Timur ada 212.000 orang yang mengungsi. Dan inilah perbandingan dari Planet Labs kondisi di Aceh Timur dan juga Aceh Utara yakni pada 6 September 2025 lalu dan juga yang terkini pasca banjir 30 November 2025 lalu. Tampak sangat berbeda, saudara. Citra hijau yang ditunjukkan pada tanggal 6 September tidak terlihat lagi dan sangat minim pada tanggal 30 November karena tertutup banjir. Dan kita menuju wilayah Kabupaten PD Jaya, Provinsi Aceh. Foto citra satelit ini diambil pada 30 Oktober 2025, terutama di 2 kecamatan yakni Merede dan Merah 2. Secara geografis masih terlihat sangat baik dan juga normal. Lalu kita lihat perbandingan usai diterjang banjir pada 30 November 2025. 2 kecamatan di wilayah ini pun hancur. Di Kabupaten PD Jaya Aceh sebanyak puluhan ribu orang mengungsi dan korban jiwa cukup banyak. Jadi memang terlihat sangat berbeda kondisi perbandingan sebelum dan sesudah terjadinya banjir di PD Jaya Aceh, yakni pada 30 Oktober 2025 dan usai terjadinya bencana banjir di PD Jaya Provinsi Aceh pada 30 November 2025. Terlihat daerah aliran sungai sama seperti di Kabupaten Agam tadi sangat terpengaruh oleh banjir bandang yang terjadi. Saudara, breaking news Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.